Saudaraku, kembali kita berjumpa dalam Logos HKBP Limo pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemacungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kesibukan manusia yang luar biasa, rutinitas yang cukup padat, kadang membuat manusia itu akhirnya tidak mempedulikan sekitar dan lingkungannya. Kepedulian inilah yang dicoba ingin diingatkan oleh Allah kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, agar tidak seorang pun di antara pengikut Tuhan, umat Tuhan, yang tidak peduli dengan orang lain. Tetapi rasa sosialnya cukup hebat. Rasa empati dan simpatinya cukup mumpuni. Dan mereka tidak membiarkan hal-hal yang tidak baik terjadi. Dan menurut kitab ini, firman Tuhan, pada saat ini, orang yang membiarkan kejoliman, orang yang membiarkan ketidakadilan, dan tidak ada usaha untuk ikut serta melawan ketidakbaikan itu, justru adalah orang yang setuju dengan sesuatu yang tidak baik, setuju dengan ketidakadilan itu. Dan Allah pada firman-Nya hari ini menyatakan Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Manusia mungkin sulit mengetahui yang ada dalam hati kita, hati orang lain, tetapi Allah mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Dan tidak ada yang tersembunyi yang Allah, yang Tuhan tidak tahu. Dia tahu apapun yang kita lakukan. Karena itu, saudaraku, biarlah kita ikut sebagai seorang pembebas, terutama dalam situasi-situasi sulit pada saat ini. Begitu banyak kondisi-kondisi yang mengarahkan manusia saat ini sepertinya sedang menuju ke tempat pemotongan, seperti menuju untuk dibunuh. Bukan hanya masalah badani, tapi juga masalah-masalah rohani. Bagaimana judi di mana-mana
dapat dilakukan dan sering dilakukan, baik itu offline dan online. Judi online dan offline ini meresahkan kehidupan banyak orang. Ada beberapa keluarga akhirnya tidak bisa mempertahankan keharmonisan keluarganya gara-gara terlibat judi online ataupun judi offline. Dan banyak hal-hal lainnya, ketidakpedulian dari sekitar dan membiarkan hal itu terjadi, bahkan mengambil keuntungan dari kondisi itu yang Tuhan tidak inginkan. Justru kita harus ikut serta berperan, peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan sekitar kita. Bagaimana sekarang gereja-gereja sedang bergerak, peduli dengan kelestarian lingkungan alam, dengan ikut serta dalam gerakan-gerakan pelestarian hutan, penanaman, penghijauan kembali, dan menentang perusahaan-perusahaan yang menghancurkan alam yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu kita tidak ikut ambil bagian dalam kerusakan alam dan lingkungan itu. Karena itu saudaraku, biarlah kita menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang ikut serta peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan sekitar kita, apalagi peduli dengan keluarga kita. Ikut memperbaiki hal-hal yang sudah rusak. Kita tidak boleh mengacuhkannya. Kita tidak boleh kemudian tidak memikirkannya. Tetapi peranan kita adalah aktif, ikut serta melakukan hal-hal yang baik dan menentang hal-hal yang jahat. Apalagi kalau kita tahu itu akan membawa manusia kepada sesuatu yang buruk, penghancuran, bahkan pembunuhan jiwanya. Karena itu saudara-saudaraku, tetaplah mendoakan, tetaplah memperhatikan, bahkan menolong saudara-saudara yang membutuhkan. Kepedulian kita, uluran tangan kita, pertolongan kita, sekecil apapun, itu sangat berarti, dan Allah melihat apapun yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami pada saat ini. Sungguh Engkau mengingatkan kami agar kami peduli dan kami mau menolong saudara-saudara kami. Berkati kami, berkati para umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang hebat, yang senantiasa bersama-sama menolong orang lain untuk kemudian keluar dari segala pergumulan dan segala masalah-masalah yang dihadapi. Apalagi hal-hal jahat yang sedang merajalela tengah-tengah lingkungan kami. Judi online yang merusak jiwa, dan juga kejahatan-kejahatan lain. Biarlah kami ikut serta melawannya dan kami ikut memperbaikinya. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sedang bekerja. Berkati pekerjaan mereka sehingga hasil yang mereka raih berlipat ganda dan mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Jauhkan jemaat-Mu dari segala penyakit. Biarlah Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Bagi teman-teman kami yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan yang menyembuhkannya.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.